Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan baik. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pada kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Dwi Ramadanti, mahasiswi semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maksud dan tujuan saya berada di sini itu saya akan mengadministrasikan angket yaitu DCM. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu DCM? Ada yang tahu? Ya. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, di sini saya sudah membuat PPT yaitu daftar cek masalah. Di sana saya akan menjelaskan pengertian juga fungsi dari apa itu DCM. Di slide pertama di sini ada apa itu DCM. DCM atau daftar cek masalah yaitu daftar cek yang khusus untuk merangsang atau memancing sasaran responden. Untuk apa? Untuk mengutarakan perasaannya, juga untuk mengutarakan masalah yang sedang dihadapi atau yang sering dihadapi oleh setiap individu. Nah, DCM ini dikembangkan oleh Prof. Elmani yang berisi 330 butir pernyataan masalah yang dibagi dalam 11 bidang. Yang dimana pada setiap bidang ini berisi dari 30 pernyataan masalah. Memang terlihat sangat banyak ya, 330 butir pernyataan masalah, tapi kita tidak pakai semuanya. Kita itu hanya memakai sesuai dengan sasaran respondennya. Nah, ada 11 bidang juga. 11 bidang ini apa aja sih? Di sini ada 11 bidang masalah, yaitu yang pertama ada kesehatan, keuangan, pergaulan sosial, agama dan moral, kerjaan atau jabatan, keluarga, kepribadian, kemampuan atau bakat, belajar, reaksi dan hobi atau kegemaran, dan yang terakhir ada muda-mudi atau asmara. Nah, teman-teman, di daftar cek masalah ini nanti di sana di dalamnya terdapat 11 bidang masalah. Jadi nanti di setiap bidang masalah ini punya anaknya lagi, punya isiannya lagi, yaitu item pernyataan. Nah, dalam 11 bidang itu juga dikerucutkan lagi dalam bidang bimbingan, yaitu ada 4. Di sini ada pribadi, sosial, belajar, juga karir. Dalam pribadi juga dibagi menjadi ada kesehatan, keuangan, agama, keluarga, kepribadian, kegemaran, penggunaan waktu luang, juga asmara. Jika dalam bidang bimbingan sosial yaitu ada pergaulan, dalam belajar yaitu ada belajar atau akademik, jika dalam karir itu ada pekerjaan. Jadi teman-teman, di dalam DCM ini semua sudah ada klasifikasinya, semua sudah dikategorikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, teman-teman, kenapa sih di sini saya menggunakan DCM? Di sini ada fungsi DCM. Satu, memudahkan individu dalam mengungkapkan masalah yang pernah dan yang sedang dihadapi. Mengapa bisa disebut memudahkan? Karena teman-teman semua karena teman-teman semua ini nggak semuanya mau mengungkapkan masalahnya kan, pasti ada yang malu, atau ada juga yang berpikir, oh ini privasi saya nih. Nah, nanti di dalam DCM ini teman-teman ada sebuah pernyataan, nanti di sana teman-teman bisa memilih yang sesuai dengan kenyataannya yang relevan gitu. Yang kedua ada mengklasifikasikan jenis masalah agar memudahkan analisis dan sistensi dengan cara atau alat lain. Mengklasifikasikan masalah ini seperti apa? Seperti tadi di bidang bimbingan itu udah dikelompokin ya, itu ada pribadi, ada sosial, ada belajar, juga ada karir. Itu bisa juga disebut dengan mengklasifikasikan atau mengkategorikan. Yang terakhir juga ada memberikan solusi berupa program pelayanan BK yang sesuai dengan masalah konseli. Jadi tujuan dari DCM ini teman-teman nggak hanya buat ngisi DCM aja, nggak cuma buat mengutarakan masalah saja, tapi
tujuan akhir dari DCM ini yaitu memberikan solusi yang berupa program. Jadi nanti teman-teman akan saya minta untuk mengisi DCM yang akan saya berikan. Di sana teman-teman boleh mengisi DCM itu sesuai dengan informasi yang teman-teman rasakan yang relevan. Setelah itu akan saya olah data, dan kita juga nanti akan belajar bagaimana itu pengolahan data, dan yang terakhir itu bakal saya kasih solusi yang berupa program layanan BK. Sampai sini dapat dipahami? Apa ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan maka saya anggap teman-teman semua paham mengenai apa itu DCM, apa saja bidang-bidangnya, juga apa saja fungsi dari DCM itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya jika teman-teman belum familiar dengan DCM itu seperti apa sih bentuknya gitu. Jadi di sini ada dua contoh DCM. Yang pertama ini ada contoh DCM yang tertulis. Yang tertulis di sini maksudnya ada juga yang dari kertas lembar. Jadi nanti teman-teman di sebelah sana ada item pernyataan masalahnya. Di kolom sebelah sana teman-teman bisa menjawab iya atau tidak. Itu berdasarkan pernyataan teman-teman yang relevan atau tidak. Jika di gambar yang kedua ini bisa melalui Google Form, yang dimana nanti oleh peneliti akan diberikan link Google Form kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengisi. Nah, di dalam Google Form ini biasanya di lembar awal di halaman pertama itu ada nama. Di sana teman-teman wajib mengisinya. Juga biasanya itu ada usia dan email. Ya. Nah teman-teman, kebetulan saat ini saya akan mengadministrasikan DCM ini melalui via Google Form. Jadi nanti saya akan mengirim link Google Form kepada grup kelas teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa buka. Nanti saya akan memberitahu langkah-langkahnya. Teman-teman di sini pasti menggunakan handphone kan? Pasti bawa handphone. Oke. Dapat dipahami teman-teman? Apa ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya anggap teman-teman semua paham untuk mengenai DCM ini. Oke, di sini saya akan mengirim teman-teman link Google Form pada grup kelas. Oke teman-teman, sudah saya kirim via WhatsApp link Google Form-nya, bisa dilihat terlebih dahulu. Sudah bisa dibuka linknya. Oke, jika bisa di sana di lembar pertama ada pengertian DCM, juga ada bagaimana cara menggunakan DCM itu sendiri. Di halaman pertama itu ada nama, dan di sana namanya itu di bintang merah, yang artinya kalian wajib mengisi nama. Juga selanjutnya ada usia, di sana juga ada bintang merah, di mana kalian wajib mengisinya, dan yang terakhir ada email, wajib juga mengisinya. Jika teman-teman semua sudah mengisinya, teman-teman boleh klik berikutnya. Sudah teman-teman? Jika sudah, di halaman selanjutnya itu ada beberapa item pernyataan. Nanti teman-teman baca baik-baik, dan di sana ada contohnya ada satu dari aspek kesehatan. Di aspek kesehatan itu ada 5 item pernyataannya. Yang pertama itu ada saya terlalu kurus, yang kedua saya terlalu gemuk, yang ketiga ada saya kurang nafsu makan, yang keempat ada saya sering pusing, yang kelima jantung saya berdebar. Dari kelima pernyataan masalah di sini, mana pernyataan masalah yang sangat relevan di teman-teman semua? Misal teman-teman ini nggak merasa gemuk, tapi teman-teman ini bermasalah dengan itu gitu. Saya nggak merasa gemuk nih, tapi saya merasa, tapi kayaknya saya nggak enak deh beda sama teman-teman gitu. Itu bisa teman-teman isi ya, berarti sama aja teman-teman mempunyai masalah di sana. Dan selanjutnya, dapat dipahami teman-teman? Apa ada pertanyaan?
DCM yang sudah saya kirim, sudah saya bagikan dengan berdasarkan informasi yang sudah benar. Oke teman-teman, apakah sudah? Baik, jika sudah, bagaimana perasaan teman-teman setelah mengisi DCM tadi? Apakah teman-teman merasa lega setelah mengungkapkan permasalahannya? Alhamdulillah ya, jika teman-teman merasa lega dengan mengisi DCM tadi. Oke teman-teman, sekian kegiatan pada pagi hari ini. Hasil dari DCM sekarang akan saya olah terlebih dahulu. Nah, pekan depan kita akan ketemu lagi untuk belajar bersama-sama bagaimana mengolah data DCM yang sudah teman isi. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Aisyah. Karena pekan lalu kita sudah mengisi DCM, juga saya sudah mengolah data dari DCM teman-teman, dan saya juga sudah janji untuk kita semua belajar bagaimana cara pengolahan data DCM. Di sini saya juga sudah membuat PPT, yaitu analisis data individu. Jadi cara kita untuk mengolah data ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada analisis data individu, analisis data kelompok, juga ada analisis data per aspek. Yang pertama ada analisis data individu. Sebelum kita semua lihat rumus, saya sudah membuatkan tabel di sini, teman-teman bisa dilihat. Ini inisial teman-teman, umur, ini adalah nomor aspek masalah. Di sini ada NP. NP itu jumlah item pernyataan yang dipilih oleh teman-teman semua. N ini jumlah responden, ini persen, dan ini keterangan. Kenapa di keterangan ini bisa C, D? Karena di sini. Jadi keterangan ini kita bisa menyimpulkan kenapa dia bisa C, kenapa bisa dia D. Itu karena ada rentan nilainya. Jadi A itu rentan nilainya dari 0 atau bisa disebut dengan tidak bermasalah. Yang B ini ada rentan jumlah dari 1 sampai 10, yaitu agak bermasalah. Dan yang C ini ada jumlah rentan dari 11 sampai 25, itu cukup bermasalah. Dan ini ada rentan jumlah 26 sampai 50, yaitu bermasalah. Dan yang terakhir ada E, dari rentan 51 sampai 100, itu sangat bermasalah. Gimana teman-teman, paham? Oke, jika paham, maka kita lanjut ke rumus analisis data individu. Di sana, rumus analisis data individu ini ada NM per N dikali 100. Nah, NM ini apa sih? NM ini jumlah item yang terjadi pada setiap aspek masalah. Kalau N itu jumlah item pada aspek masalah. Jadi, NM per N dikalikan dengan 100%. Nah, di sini ada contohnya. Di contoh aspek kesehatan, tabel ini di aspek kesehatan ya. Saya ambil dari inisial AN di nomor. Saya ambil di inisial AN. Inisial AN men-checklist atau mengisi 2 item pernyataan masalah pada aspek kesehatan ini. Nih, bisa kita lihat di sini. Inisial AN mengisi 2 item permasalahan. Kita masukin ke rumus, maka 2/5 dikali 100. 2 ini dari mana? 2 ini dari jumlah item permasalahan yang dipilih oleh responden tersebut, dan 5 ini dari jumlah responden. Maka dikalikan dengan 100, yaitu hasilnya 40%. Apakah betul? Ya, betul. Maka dapat disimpulkan, yaitu dapat dinyatakan bahwa AN memilih 2 item pernyataan dari 5 item dan mendapatkan skor atau jumlah itu 40% dengan predikat D, yaitu bermasalah pada aspek kesehatan. Seperti itu teman-teman, cara menghitung analisis data per individu. Apa ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya
anggap teman-teman semua paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada analisis data kelompok. Sama seperti sebelumnya, saya sudah menaruh tabel di sini, yaitu analisis per item permasalahan. Nah, rumus dari analisis data kelompok ini yaitu MM per N dikali 100%. Apa itu MM? MM yaitu banyaknya responden yang bermasalah pada salah satu item tertentu. Jika N adalah banyaknya responden yang mengisi DCM tersebut. Kita ambil contoh di nomor 13 pada aspek kehidupan. Ini di nomor 13, kenapa bisa disebut? Kenapa bisa dibilang aspek kehidupan sosial? Karena ini nomor itemnya, item 1 sampai 5 itu aspek kesehatan, 2 sampai 10 itu reaksi dan hobi, dan 3 sampai 15 itu aspek kehidupan sosial. Nah, di sana inisial YH, MFF, IA, AM, SAR, C, B, PA, dan RHD dan SA ini menceklis atau mengisi item pernyataan pada nomor 13 pada aspek kehidupan sosial. Ini jika di tabel ini, jika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 10 per 13 dikali 100%. 10 ini dari banyaknya responden yang memilih item pernyataan tersebut. 13 ini dari jumlah responden dari jumlah teman-teman semua ini dikalikan dengan 100%, yaitu 77%. Akurat ya dengan tabel di depan. Oke. Maka dapat dinyatakan bahwa responden yang memilih itu yaitu YH, MFF, IA, AM, SAR, C, B, PA, RHD, dan SA ini memilih item pernyataan nomor 13 dan mendapatkan skor atau jumlah 77% dengan predikat E, yaitu sangat bermasalah pada aspek kehidupan sosial. Seperti teman-teman, apa ada yang ditanyakan terkait olah data analisis data kelompok? Jika tidak ditanyakan, maka saya anggap teman-teman paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada analisis data per aspek. Sama seperti sebelumnya, sudah saya cantumkan tabel di sana, ada analisis per aspek masalah. Rumus dari analisis data per aspek ini yaitu NM dikali MN, hasilnya berapa? Dan rumus satu lagi N dikali M, maka hasil keduanya, hasil dari NM dikali MN itu berapa, dan hasil N dikali M itu berapa, maka nanti baru dikalikan 100. Kita langsung masuk contoh ya. Contohnya di aspek hubungan pribadi. Kenapa saya ambil aspek hubungan pribadi? Karena di sana jumlah persentasenya yang sangat tinggi. Di sana ada jumlah persentase yang sangat tinggi itu di aspek kesehatan, juga di aspek hubungan pribadi. Saya ambil di aspek hubungan pribadi. Kita masukin NM seperti yang sudah tertera di sana. NM-nya berapa nih? 5 berarti dikali MN. MN-nya berapa? 13. Dikalikan berapa? 5 dikali 13 65, dan rumus satunya N dikali M berapa? Sama juga 5 dikali 13 sama dengan 65. Sebagai rumus, maka hasil keduanya dikalikan 100, berarti 65 per 65 dikali 100%, maka hasilnya 100% akurat dengan persentase di tabel di atas. Maka dapat dinyatakan bahwa dalam aspek hubungan pribadi ini kita mendapatkan skor atau jumlah 100% dengan predikat E. Predikat E ini berarti sangat bermasalah. Seperti itu teman-teman. Apa ada yang dipertanyakan terkait olah data dari ketiga analisis ini? Analisis data individu, analisis data kelompok, dan yang terakhir ini ada analisis data per aspek. Apa ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya anggap teman-teman semua paham. Oke, teman-teman, balik lagi ke fungsi terakhir kita, yaitu tadi kan saya bilang fungsi dari DCM ini akan menurunkan solusi yang berupa program layanan BK. Jadi teman-teman ini mengisi DCM ini nggak cuma kayak
saya ngisi DCM mengungkapkan masalah tapi ya udah nggak ada ujungnya. Nah, karena tujuan terakhir kita itu untuk memberikan solusi yaitu berupa layanan BK, maka di sini saya sudah memberikan program layanan. Nah, di sini ada program tahunan layanan bimbingan konseling. Teman-teman, di sini sudah saya berikan, sudah saya buat program layanan buat teman-teman semua untuk mengatasi permasalahan teman-teman semua. Di sana saya membuat program layanan ini terdiri dari 2 bidang, yaitu dari bidang pribadi juga sosial. Sebenarnya ada empat bidang masalah kan tadi yang udah saya jelasin itu. Ada pribadi, sosial, belajar, juga karir. Kenapa saya cuma mengambil 2? Karena setiap kita membuat program itu harus dengan pernyataan yang benar, harus dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konseling itu tersebut. Jadi dari hasil hitungan data juga dari analisis yang sudah saya lihat dari teman-teman semua, teman-teman ini memerlukan di bidang pribadi juga sosial. Di sana ada tujuan layanan. Kenapa saya ambil di bidang pribadi? Karena dengan tujuan layanan konseling dapat mengetahui pola hidup yang sehat untuk kesehatan dengan komponen layanan yaitu layanan dasar, dengan strategi layanan yaitu bimbingan kelompok, dengan sasaran yaitu teman-teman semua seluruh responden, dan dengan materi membuat pola makanan sehat untuk kesehatan. Dengan metode ceramah, diskusi kelompok, juga tanya jawab dengan media, PowerPoint, dan learning journal. Seperti itu ya teman-teman, mungkin bisa teman-teman baca program yang sudah saya berikan. Ini semua program atau solusi buat teman-teman yang tadi sudah kita hitung ya, yang udah kita olah data bahwa teman-teman ini ada masalah di aspek kesehatan, di aspek kehidupan sosial, di reaksi dan hobi, di mungkin di agama dan moral, atau bahkan di muda-mudi atau di asmaranya, maka di sini ada program layanannya. Gitu teman-teman, dapat dipahami? Apa ada pertanyaan? Oke teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan kegiatan pada pagi hari ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir juga mengisi DCM tadi, dan sudah menyempatkan waktunya untuk fokus kita belajar analisis pengolahan data. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.